Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memprediksi Aurel dengan Asril, di mana kedua anak ini sedang mendatangi psikolog, tentunya untuk konsultasi kejiwaan. Sebenarnya di video saya kemarin saya sudah mengatakan kalau Asril dan Aurel ini mengalami inner child, yaitu luka batin dari kehidupan masa kecilnya. Jadi dia mengalami sebuah kondisi di mana batinnya terluka hingga saat ini, dan itu butuh proses penyembuhannya. Dan penyembuhan ini prosesnya tidak sehari dua hari, tapi berbulan-bulan, tergantung bagaimana kegigihan dari kedua anak ini. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya juga sudah pernah membuat video, kemudian saya share di YouTube tentang mengatasi penyembuhan luka batin dari masa kecil, yaitu inner child. Bagaimana caranya bisa kalian lihat nanti di video saya, nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Tentunya hal itu kelihatan mudah, tapi sebenarnya sangat sulit untuk penyembuhannya. Jadi perlu kegigihan, perlu ketegaran, perlu niat untuk bisa sembuh dari luka di masa lalu. Karena yang namanya luka, yang namanya memori sulit untuk dilupakan, dan itu butuh sekali pengertian, kesadaran dan lain sebagainya agar bisa lempeng hatinya menghadapi hal-hal dari masa lalu. Baiklah, di sini nanti akan saya lihat bagaimanakah perasaan Aurel dan Asril. Jadi tarot readingnya nanti masing-masing, Aurel sendiri, Asril sendiri. Kalau Aurel nanti kondisinya kejiwaannya saat ini bagaimana, dan setelah penyembuhannya nanti bisakah bisa pulih, bisakah bisa melupakan hal-hal buruk di masa lalu. Demikian juga Asril, bagaimana kondisi kejiwaannya saat ini. Harapan saya kedua anak ini bisa bahagia selalu sampai nanti ya, tidak kembali teringat dan tersakiti dengan hal-hal buruk dari kehidupan masa kecilnya. Ini baiklah, saya bedok dulu. Yang pertama untuk Aurel ya. Kondisi kejiwaan Aurel pada saat ini. Gunung Batu, ada masalah. 2, 3, melemah. 4, pikirannya stres atau sedikit keruh semacam itu ya. 5, anak, simbol dari Aurel sendiri, anak ya. Ini simbol dari sebuah masalah yang saat ini dihadapi, yang dilambangkan Gunung Batu, di mana Gunung Batu ini masalah yang begitu kuat dihadapi mereka. Dan untuk melewati Gunung Batu ini, untuk melewati masalah ini butuh kegigihan, butuh proses yang panjang tentunya. Seperti kalau kita mendaki gunung ya, tidak 1 jam 2 jam, tapi bisa berjam-jam atau berhari-hari. Demikian juga dalam masalah Aurel ini, untuk menyembuhkan luka batin dia juga butuh proses berbulan-bulan nantinya. Kemudian di sini ada simbol perempuan dan burung bangau. Sudah seharusnya Aurel lebih berpikir ke hal yang lainnya daripada terlalu berpikir kepada masalah luka batin di masa lalu ya. Berpikirlah kepada hal yang lainnya, karena itu akan lebih positif daripada memikirkan hal-hal di masa lalunya yang begitu menyakitkan. Kemudian di sini ada simbol tikus, simbol sebuah perlemahan, dan di belakang simbol tikus ini simbol air keruh. Sebuah kondisi di mana Aurel ini mengalami semacam tekanan, membuat pikirannya tidak begitu bisa sebahagia kemarin-kemarin yang dilambangkan air keruh ini.
dan simbol anak keluar. Simbol anak ini simbol Aurel ya, simbol Aurel sebagai anak di sini. Jadi artinya untuk saat ini Aurel memang menghadapi sebuah masalah yang bisa dikatakan perlu waktu untuk penyembuhannya, perlu waktu untuk bisa melewati hal-hal ini, dikarenakan penyembuhan luka masa lalu, luka masa kecil itu memang sulit, jadi butuh kesabaran, butuh ketelatenan untuk melewatinya. Dan lebih baik Aurel fokus pada hal yang lainnya, sehingga tidak terlalu berpikiran ke hal-hal yang negatif di masa lalunya. Jadi Aurel ini harus bisa menyibukkan dirinya, harus bisa berpikir pada hal yang lainnya yang lebih positif daripada berpikir ke masa lalunya yang menyakitkan. Akan tetapi sekalipun Aurel sudah berusaha untuk menyikapi hal ini dengan bijaksana, dengan mengalihkan perhatiannya, dengan menyibukkan diri dan lain-lainnya, akan tetapi kondisi kejiwaannya masih lemah ya. Dilambangkan tikus, sekalipun sudah berusaha, akan tetapi kondisi kejiwaannya ini melemah dan membuat dia agak sedikit kepikiran ya, agak sedikit kepikiran. Jika kepikiran ini dibiarkan, bisa menjadi sesuatu yang kurang baik tentunya untuk Aurel ya. Kemudian ini simbol anak, di depannya ada simbol air keruh, yang dimana artinya Aurel mengalami kondisi dimana dia agak pikirannya terpengaruhi dengan pemberitaan serta kondisi kejiwaannya yang diakibatkan dari masa lalunya. Jadi kondisinya Aurel saat ini dilambangkan dengan air keruh ya, dimana pikirannya sedikit agak kepikiran, agak kurang bisa tenang, semacam itu artinya. Kemudian akan saya ambil 5 kartu lagi. Apakah setelah dia mengikuti pengobatan di psikolog, di ahli kejiwaan untuk mengatasi energi ini, bisakah kondisinya pulih? Saya ambil 5 kartu. 1, peti mati. 2, kabar buruk juga. 3, pihak ketiga. 4, laki-laki. 5, ular. Ini ada peti mati, yang artinya kesembuhan itu sepertinya sulit ya, sekalipun dia sudah ke psikolog, berharap bisa mendapat bantuan untuk mengeluarkan unek-uneknya, untuk menyembuhkan luka batinnya, sepertinya agak mengalami kesulitan karena traumanya itu begitu kuat di dalam dirinya. Yang dilambangkan peti mati ini juga kabar buruk ya, kabar buruk. Kemudian kabar buruk ini di belakangnya ada sosok ketiga. Sosok ketiga ini menghadap sosok laki-laki. Kemudian di belakang laki-laki ini ada ular. Ular ini kurang bagus, artinya sebuah tujuan yang bisa membuat Aurel sakit hati, semacam itu. Dan sosok ketiga ini bisa dibilang berhadapan dengan sosok laki-laki ya, sosok laki-laki. Jadi sosok ketiga ini bisa saya artikan sebagai Asanti. Di sini ya, saya bisa artikan sebagai Asanti yang akan selalu membela Aurel dan berhadapan-hadapan dengan laki-laki ini ya. Jadi seperti itu kondisinya ya. Harapan saya sih bisa sembuh ya, sekalipun kartunya tadi tidak menunjukkan kesembuhan, namun dengan
konsultasi kepada psikolog tentunya akan mendapat jalan keluar harus bagaimana sehingga sedikit banyak agak lega ya, walaupun sulit itu untuk melupakan masa lalu itu memang sulit. Ini tadi untuk Aurel. Sekarang untuk Asril bagaimana kondisinya. Jadi saya pojok dulu ya. Kondisi kejiwaannya saat ini untuk Asril. 1. Wanita ketiga keluar. 2. Melemah. 3. Jangkar. Gunung batunya juga keluar ya. Ularnya juga keluar. Sama-sama mengalami keterpurukan, sama-sama mengalami luka batin dari masa lalu dikarenakan hadirnya orang ketiga di dalam kehidupan mereka yang membuat melemah kehidupannya dan menjadi terpuruk yang dilambangkan jangkar ini, kemudian menimbulkan sebuah masalah di mana masalah ini di belakangnya ada ular. Tentunya kondisi di mana masalah ini bisa menyakitkan Asril ya. Jadi seperti itu, artinya kehadiran orang ketiga dalam kehidupan mereka membuat kehidupan Asril menjadi terpuruk dan menghadapi sebuah masalah yang berhadapan dengan ular ini ya, yang dilambangkan seperti ini. Tadi artinya kejiwaannya seperti itu. Kemudian akan saya ambil 5 kartu untuk melihat kondisi kedepannya, apakah setelah konsultasi dengan psikolog bisa membuat kelegaan di hati Asril, bisa ada kesembuhan, bisa melupakan masa lalunya. Saya ambil 5 kartu. 1, 2, 3, 4, keluar lagi. Di Aurel tadi keluar, di sini juga keluar. 4, 5. Kalau Asril ini agak lebih bagus kartunya daripada Aurel. Kalau Aurel agak susah untuk bisa melupakan energinya di masa lalu, melupakan permasalahannya di masa lalu yang sudah menyakitkan hatinya dikarenakan keluarganya menjadi berantakan. Kalau Asril ini setelah dia berkonsultasi dengan psikolog, ada jalan bercabang 2, sebuah pertimbangan ya, sebuah pertimbangan dalam menghadapi beruang adanya sebuah pertengkaran, sebuah tekanan batin dan lain sebagainya. Kemudian hal itu akan sedikit demi sedikit bisa menghilang dalam kehidupannya dikarenakan sosok kehadiran laki-laki di dalam kehidupannya, dan semuanya itu tergantung dari Asril ya. Semua tergantung dari Asril. Jadi seperti ini artinya. Setelah dia ke psikolog, untuk Asril ini ada sebuah kelegaan di dalam hatinya ya. Jadi dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, dia juga bisa mengetahui harus bagaimana dalam menghadapi kondisi seperti saat ini. Dan itu sedikit demi sedikit akan menghilang tekanan dalam hidupnya yang dikarenakan adanya kehadiran laki-laki di dalam hidupnya ya. Ada simbol kunci di mana kesembuhan itu tergantung daripada Asril sendiri, bagaimana dia menyembuhkan dirinya. Kalau psikolog kan sekedar menuntun harus begini dan begini, dan kesembuhan utamanya itu tergantung dari Asril sendiri yang dilambangkan dengan kunci semacam ini artinya. Jadi untuk Asril ini kondisinya akan lebih bagus daripada Aurel setelah berkonsultasi dengan psikolog ya. Untuk Aurel tadi agak
masih ada sedikit sakit di dalam hatinya, sekalipun sudah berkonsultasi dengan psikolog. Demikian saja untuk Aurel dan Asril, harapan saya bisa sembuh dari luka masa lalu untuk menata kembali kehidupannya, apalagi sekarang sudah ada kehidupan baru yang sudah begitu membahagiakan mereka berdua. Janganlah terlalu melihat ke belakang, yang sudah biarlah sudah. Melihat saja ke depannya, harus bagaimana menata masa depannya sehingga bisa meraih masa depan yang lebih cemerlang ya. Masa lalu biarlah masa lalu, diambil hikmahnya saja sehingga tidak sampai terulang kembali di kehidupan ke depannya. Demikian saja, terima kasih buat kalian yang sudah menonton.